Wabarakatuh, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dede Setiawan. Saya mahasiswa dari Prodi PG PAUD. Dan juga pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Artificial Intelligence, di mana Bapak dosen pengampunya Bapak Supriyadi STP MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema edukasi yang menggunakan aplikasi PowerPoint, di mana PowerPoint tersebut sudah saya buat secara interaktif. Dan temanya adalah aspek perkembangan kognitif menerapkan simulasi sains pada anak usia dini. Mau tahu keseruannya seperti apa? Selamat menyaksikan. Nah, kita langsung membuat PowerPoint interaktif. Cara pertama adalah cari dulu gambar GIF atau gambar bergerak. Bisa lewat Google Chrome atau aplikasi lainnya. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Kita pilih dulu. Setelah kita menemukan gambar yang sesuai dengan tema pembelajaran, kita bisa klik. Kita buka webnya. Lalu kita save ya. Biasanya nanti akan gambarnya bergerak. Nanti akan gambarnya akan bergerak seperti ini. Setelah kita download gambarnya, barulah kita masuk ke presentasi atau PPT pada umumnya. Nanti akan muncul seperti ini, dan langsung kita tambahkan gambar. Nanti gambarnya akan bergerak seperti gambar yang berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu PowerPoint interaktif. Jadi, PowerPoint interaktif itu adalah sebuah aplikasi tambahan untuk membuat sebuah tampilan PowerPoint itu lebih menarik. Salah satunya seperti yang ada di PowerPoint. Karena tema kali ini adalah sains, saya menggunakan teknologi menampilkan sebuah gambar robot. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Supriyadi atas kesempatan dan waktunya. Langsung ke tema pada hari ini, saya membawakan aspek perkembangan kognitif menerapkan simulasi pembelajaran sains pada pengembangan kognitif anak usia dini. Nah, gambar ini kita bisa melihat ya, di sebelah sini ada gambar sungai. Nah, di sungai tersebut terdapat banyak sekali batu. Nah, batu tersebut merupakan salah satu bagian dari sains yang bisa diaplikasikan di anak usia dini. Batu tersebut bisa kita gunakan untuk praktek membunyikan suara menggunakan batu. Lalu konsep sains. Eksperimen merupakan suatu contoh gambaran serta skema konseptual yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sains juga berhubungan erat dengan kegiatan untuk mengetahui atau menyelidiki gejala dan kejadian-kejadian alam yang ada di sekitar lingkungan anak, seperti di dalam rumah dan di luar rumah, yang dapat dikatakan sebagai bahan pengamatan anak. Sains ialah pembelajaran mengenai alam sekitar yang dapat diperoleh melalui pengamatan dan melakukan percobaan secara langsung. Definisi aspek perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing, berarti mengetahui dalam arti yang luas. Cognition ialah perolehan penataan yang penggunaan pengetahuan menurut Nature. Selanjutnya, kognitif juga dapat diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir, suatu kecerdasan yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru. Keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Seperti yang ada di sini, kita juga bisa menjelaskan kepada anak usia dini tentang apa sih itu sains, apa itu konsep. Nah, seperti ikan ini kan bergerak. Ikan bergerak itu kita bisa simulasikan bahwa bumi itu bergerak, berputar, atau berotasi. Berdasarkan pengertian kognitif, menurut ahli, di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah seluruh proses aktivitas mental yang berkaitan dengan persepsi, pikiran, ingatan, pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah,
merencanakan masa depan atau semua proses kognisi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, dan membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikir lingkungannya. Contohnya seperti hujan, anak-anak bisa mengamati turunnya hujan dan kita bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan, seperti yang ada di gambar ini. Lalu, faktor tahap pengembangan kognitif anak usia dini. Menurut Sugiono pada tahun 2016, faktor-faktor yang dapat dipengaruhi perkembangan kognitif dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. Faktor hereditas atau keharusan diungkapkan mengenai seseorang sudah menentukan sejak anak tersebut dilahirkan. Fakta lingkungan, perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor lingkungan tempat ia berada. Kematangan tiap organ tubuh manusia baik fisik maupun psikis dapat dikaitkan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Pembentukan segala keadaan di luar diri anak yang mempengaruhi perkembangan intelijensianya. Nanti pada saat anak melihat gambar ini, saya akan menyuruh anak-anak untuk mengamati bagaimana proses air terjun itu turun dari atas sampai ke bawah untuk meningkatkan intelijensianya. Selanjutnya, sains atau sering disebut ilmu pengetahuan alam, IPA, ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA dapat juga disebut sebagai kumpulan pengetahuan sistematik gejala alam. Menurut Fowler, menjelaskan pengertian tentang IPA sebagai ilmu yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan pada pengamatan induksi. Seperti ya, bisa dilihat lagi ya pergerakan awan itu. Keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains adalah semua keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep, prinsip, hukum, dan teori sains. Bagaimana keterampilan mental, keterampilan fisik manual, maupun keterampilan sosial. Makanya ada dengan keterampilan proses. Proses semua individu yang terangsang untuk perkembangan. Contohnya ya, seperti ada di gambar ini, eksperimen warna. Harus berbagi ya semuanya, harus. Jadi anak-anak kan nanti di kalian presentasi di depan. Mencampurkan warna. Lalu ada eksperimen kedua yaitu belalai gajah, di mana ada proses sederhana antara pencampuran sabun dan juga kain sehingga terjadinya belalai gajah dari gelembung sabun. Yang mana Dan kesimpulannya, sains dalam kegiatan pembelajaran tentunya tidak hanya sekedar mengenai warna, ciri, manfaat bagi anak, akan tetapi dapat juga sebagai bahan untuk pembelajaran. Salah satu kegiatan bermain dan belajar adalah hak kegiatan seperti mencampur warna tadi dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.